Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalila wa aina hatta tuskinahu ardhaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang offline maupun yang online, yang senantiasa mendapatkan maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali pada hari yang penuh berkah ini menjelang akhir Syaban dan awal Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sempurna insyaallah. Melanjutkan kajian kita atas fikih muamalah. Setelah kita selesai membahas tentang satu tema yang cukup penting, yaitu masalah sedekah, sekarang kita masuk pada tema baru tentang wasiat. Ya. Ketika disebut tentang wasiat, ketika mendengar kalimat wasiat, yang terbesit di benak antum apa kira-kira? Hubungan wasiat yang paling dekat dengan kematian. Cepat biasanya. Seperti disebut misalnya tentang warisan. Iya. Tentang warisan biasanya langsung kita tersirat tentang kematian gitu. Iya. Nah, wasiat ini juga salah satu masalah yang cukup penting untuk kita pelajari dan kita pahami. Dan sangat disayangkan di dalam sebagian fikih masalah wasiat diabaikan. Bahkan hampir dilupakan masalah wasiat ini. Tapi di fikih Ahlul Bait, baik dalam kajian akidah maupun kajian fikih sekarang ini, masalah wasiat cukup diperhatikan dan dikaji secara mendetail, mendalam, dan cukup panjang insya Allah. Jadi wasiat itu dikaji dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah akidah, wasiat terkait dengan masalah apa biasanya? Wasiat terkait masalah akidah, hubungannya dengan apa? Pak Rijal. Kalau masalah fikih kan dengan kematian, masalah harta, masalah anak-anak, masalah peninggalan, wasiat di fikih. Kalau wasiat terkait masalah akidah dalam hal apa kira-kira? Yang sangat penting. Di dalam Usuluddin dibahas masalah wasiat. Akidah Usuluddin. Apa kira-kira? Usuluddin ada berapa? Ada 5 kan ya? Pertama, tauhid. Kedua, keadilan. Ketiga, an-nubuwah. Keempat, wilayah. Kelima, ma'ad. Nah, kira-kira satu di antara 5 ini mana yang berkaitan dengan masalah wasiat? Ma'ad,
imamah. Wasiat Rasulullah kan terkenal. Dan sebagian mereka bahkan ada yang mengatakan, dan ini ulama yang mengatakan, saya juga pernah baca, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan wasiat sama sekali. Padahal wasiat Nabi begitu banyaknya. Dan ada satu buku tebal bahasa Arab. Judulnya Wasayar Rasul di Zaujil Batul. Tebal. Wasiat-wasiat Rasulullah kepada istrinya, pada suaminya Az-Zahra, yaitu Imam Ali. Tebal wasiat. Tentang wasiat Rasulullah. Dikumpulkan dalam satu buku yang tebal. Lengkap wasiat itu. Masih berbahasa Arab. Nah, kita baca itu cukup menambah wawasan yang dalam. Baik masalah akidah, masalah akhlak, masalah yang lain. Ini sangat disayangkan bahwa ada sebagian orang mengatakan seperti itu, bahwa Nabi wafat tidak meninggalkan wasiat. Dan yang menyampaikan juga ulama lagi. Kalau orang awam nggak mungkin menyampaikan itu, karena awam nggak tahu. Ya, kalau bukan awam, alim menyampaikan mengatakan seperti itu. Bagaimana kealimannya? Itu pun sangat mengherankan. Karena begitu bahasanya wasiat Rasulullah yang telah beliau sampaikan. Ya. Kenapa demikian? Kan masalah wasiat memang terkait masalah imamah sangat sensitif sekali. Dan alhamdulillah nggak dihapus di dalam kitab Sahih Bukhari, masih terdapat masalah wasiat yang temanya sangat besar. Roziyatu yaumil khamis, ada di kitab Sahih Bukhari. Roziyatu yaumil khamis. Roziyatu duka cita, bencana besar. Yaumil khamis pada hari Kamis. Jadi bencana besar pada hari Kamis. Ketika Rasulullah berwasiat, ambilkan aku tinta dan pena, kertas begitulah kira-kira. Aku ingin menulis wasiat untuk kalian. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Mau ribut di situ. Begitu mengatakan tidak perlu, Rasulullah mengigau. Ribut-ribut, Rasul mereka diusir Rasulullah. Itu roziyah itu ya belum khabis. Dan itu hadisnya kuat dan sahih. Ya, jadi siapa yang menolak wasiat? Paling utama. Yang membangkang, yang menentang wasiat. Dan mengatakan bahwa kita hasbuna kitabullah. Cukup Al-Quran. Ya. Ya, cukup Al-Quran. Kita nggak perlu hadis Rasulullah. Nggak perlu wasiat Rasulullah dari Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu hadisnya ada, alhamdulillah ada. Nah, cuma untuk dibahas sangat sensitif dan masih banyak ulama yang takut ya. Ada yang takut karena memang ilmunya belum siap, ada yang takut karena nanti kehilangan pengikutnya, macam-macam. Ya. Kita bahas masalah wasiat di sini. Wasiat dalam masalah fikih, bukan masalah akidah, bukan usuluddin. Dan bagian yang cukup penting untuk kita pelajari. Kita baca sekilas saja di sini, kita akan paham bahwa Nabi memiliki wasiat yang sangat banyak. Dan betapa pentingnya wasiat dalam ajaran Islam. Dan kita baca Al-Quran, banyak wasiat yang Allah anjurkan, Allah tekankan dalam Al-Quran Al-Karim. Masalah wasiat. Wasiat Nabi pada putranya, wasiat Luqman pada putranya, wasiat. Banyak sekali wasiat. Oh, ada ulama menafikan wasiat. Ini sangat aneh. Jadi memang kalau kita melihat kontroversi, itulah perbedaan pendapat itu, dan kita sudah mengkaji ala kadarnya saja, terkadang kita tahu ini ulama sangat nggak logis mengatakan seperti ini, seperti itu, kita akan tahu. Nah, masalah wasiat hal yang badihi, yang gamblang, yang jelas kok dinafikan, itu menjadi aneh. Ya. Di sini pada halaman 527. Masalah ke 2124. Ya. Wasiat terkait masalah fikih yang kita akan kaji insya Allah. Kita baca perlahan-lahan insya Allah, mudah-mudahan kita bisa selesai satu jalasah tentang wasiat dalam fikih. Wasiat adalah seseorang berpesan supaya sebuah pekerjaan dilakukan. Sebagian harta milik menjadi milik seseorang. Menentukan pengayom bagi anak-anak setelah ia mati. Jadi bagi seorang mukmin itu dalam hadis dikatakan jangan sampai meninggal tanpa menulis wasiat. Bahkan dianjurkan
Wasiat ditulis simpan di bawah bantal. Ketika meninggal, tiba-tiba ada wasiat tentang harta yang ditinggalkan. Mungkin punya qadha sholat, punya qadha puasa, qadha haji, punya hutang apalagi, punya urusan apa. Wasiat hukumnya wajib. Bisa punya buku khusus, ya. Saya punya buku khusus tentang wasiat yang saya catat. Ada wasiat yang saya tulis kira-kira mungkin lebih 20 tahun yang lalu. Ketika ayah saya masih hidup, ibu masih hidup, saya telah wasiat pada ibu bapak. Hanya meninggal duluan semuanya. Ya wasiatnya masih tertulis begitu. Dan ada wasiat yang lain. Jadi kalau kita ingin baca ini dan kita praktekkan fikih ini, jadi ada hasilnya ilmu kita. Nanti pulang punya buku khusus, buku wasiat, tulis apa yang kita inginkan. Ya, kepada teman bisa wasiat pada istri, istri kepada suami, pada anak-anak, pada misalnya orang kita punya hubungan baik. Harus punya buku wasiat. Itu sangat penting. Dan nggak mesti ditulis. Bisa dengan direkam, suara, audio, atau dengan video. Bisa juga. Itu sangat penting sekali. Masalah ke 2125. Wasiat bisa dilakukan dengan ucapan, tulisan, atau isyarat yang bisa memahamkan. Ini kan teks yang lama. Yang baru bisa dengan lewat audio, lewat video, lewat macam-macam. Yang penting bisa dipahami apa isi wasiatnya. Kalau harta harta pengeluaran untuk yang mustahab tidak wajib, tidak boleh lebih dari 1/3 wasiat itu. Ya, kalau lebih dari 1/3 tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau misalnya punya hutang, katakan misalnya seluruh hartanya ada 10 juta dikumpulkan. Ini orang meninggal berwasiat agar dibayarkan hutangnya. Nah, hutangnya lebih daripada uang yang ada, bagaimana? Atau misalnya dia wasiat 1/3-nya, jadi kalau misalnya punya uang, katakan 100 juta lah katakan, kata peninggalannya. Ya, 1/3-nya berapa? 30 sekian ya. Ternyata dia punya hutang sampai 50, bagaimana? Nah, berarti harta yang lain diambil dulu dengan sepengetahuan ahli waris begitu. Nanti ada ketentuan insya Allah. Itu hal yang wajib. Termasuk juga kalau kita punya qadha sholat, qadha puasa, qadha haji, wajib mewasiatkan kepada anak. Kalau kemudian anak nanti nggak mungkin melaksanakan, nggak ngerti agama, maka berwasiat kepada teman, pada yang lain, punya uang dengan cara memberikan uang. Hukumnya wajib berwasiat. Imam Khomeini berwasiat secara umum, ya. Jadi wasiat bukan hanya kepada anak, bisa wasiat pemimpin kepada rakyatnya, pada orang-orang yang dia cintai pada mode berdirinya. Imam Khomeini berwasiat, kalau saya meninggal, tolong qadhakan sholat saya setahun. Beliau nggak punya qadha, memang penting meninggalkan sholat, ya. Itu karena untuk meninggikan derajat beliau, nah masyarakat berbondong-bondong mengqadhakan sholat beliau, rebutan begitu. Itu luar biasa, ya. Wasiat wajib dilaksanakan ketika masyarakat secara umum memahami ucapan, tulisan, atau isyarat tersebut sebagaimana disimpulkan oleh salah satu dari kerabat dekat atau ahli waris. Ketika terjadi persengketaan dalam menafsirkan wasiat, masalah ini harus dirujukan kepada pengadilan dan hakim syar'i. Ya. Ini pengadilan dan hakim syar'i dalam pemerintahan Islam, ya. Sebab pengadilan dan hakim syar'i kalau bukan daulah Islamiyah, bukan wilayatul faqih, tidak boleh. Jadi ketika ada ikhtilaf, ada persengketaan antara dua kelompok, dua orang, dua keluarga, itu tidak diperbolehkan merujuk kepada pengadilan selain pengadilan ahlul bait. Nggak boleh hukumnya. Nggak boleh selain pada hakim syar'i, marja kita ahlul bait. Nah, ketika dirujuk kepada selain maraj ahlul bait atau mahkamah ahlul bait, merujuk ke sana misalnya karena nggak tahu, ternyata keputusannya adil dan benar sama juga, tetap hukumnya nggak diterima dan nggak boleh. Saking ketatnya masalah mahkamah, hukumnya haram dan berdosa. Ya. Nah, masalah talak misalnya, ketika terjadi persengketaan, maka nggak boleh memutuskan talak itu kepada hakim syar'i selain marja, selain ahlul bait, dan keputusannya tidak sah.
karena dianggap tidak memenuhi adalah atau keadilan. Masalah 2127, wasiat ada 3 jenis. Ini penting ini kita pahami. Ada wasiat namanya wasiat tamlikiyah, ada wasiat al-ahdiyah, ada lagi wasiat namanya al-faqiyah. Ya, kalau kita tulis seperti ini. Wasiat tulisannya begini. Al-wasiyah. Dia ada 3. Ada wasiat at-tamlikiyah, ada al-ahdiyah, ada lagi al-faqiyah. Kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan wasiat at-tamlikiyah? Dan apa juga wasiat al-ahdiyah dan al-faqiyah? Yang pertama adalah wasiat at-tamlikiyah. Tadi kata-kata malaka yumaliku tamlik, milik. At-tamlik memberikan hak milik. Jadi pelimpahan hak milik dari seseorang kepada orang lain. Melimpahkan hak milik atau menyerahkan kepemilikan kepada orang lain. Namanya tamlikiyah. Yaitu mewasiatkan supaya sebagian harta atau hak menjadi milik seseorang. Ya, misalnya seseorang dia sudah merasakan usianya sudah tua dan semakin lemah. Nah, dia berwasiat kepada anaknya, pada siapa begitu. Nanti harta ini atau rumah ini atau mobil ini saya wasiatkan berikan kepada si fulan atau pada kerabat si fulan. Itu namanya wasiat tamlikiyah. Ketika yang berwasiat meninggal, maka dilaksanakan wasiatnya ini. Asal wasiatnya itu hartanya tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalannya. Maksimal 1/3-nya. Dalam jenis wasiat ini pemberi wasiat, objek wasiat, dan penerima wasiat harus ada. Terkadang pemberi wasiat juga menentukan seorang wasi, yaitu orang yang dipasrahi tugas supaya melaksanakan wasiat. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada al-musi. Al-musi. Al-musi ini yang berwasiat. Yang berwasiat. Ada kan? Gimana ayatnya yang musin janapan Utsman alaih itu? Ada di Al-Quran? Ya. Ada al-wasi. Al-wasi. Orang yang diwasiati. Orang yang menerima wasiat ya. Orang atau penerima wasiat lah. Penerima wasiat. Biasanya Imam Ali dikenal sebagai wasi Rasulullah. Ini al-wasi. Ya. Imam Ali sebagai al-wasi. Rasulullah sebagai apa? Musi. Memberi wasiat. Nah isinya wasiat. Ya. Al-wasiyah baru. Isinya ini ada 3 macam. Nah kalau wasiat Rasulullah kepada Imam Ali termasuk jenis wasiat yang mana? Ada yang tahu? Wasiat Rasulullah kepada Imam Ali. Misalnya Rasulullah berwasiat ketika hijrah ke Madinah dari Mekah. Agar memberesi hutangnya, mengembalikan titipannya, dan yang lainnya. Termasuk jenis wasiat yang mana? Tamlikiyah, ahdiyah, atau faqiyah. Ya, kita baca dulu deh. Ya. Beberapa poin penting terkait jenis wasiat ini. Wasiat tamlikiyah. A. Keabsahan dan pemberlakukan wasiat tidak bergantung pada penerimaan wasiat.
Kendati demikian, hak milik atas wasiat ini bergantung pada penerimaan penerima wasiat. Untuk itu, sekedar wasiat dari pemberi wasiat tidak lantas menyebabkan penerima wasiat berhak memiliki hak milik. Artinya ketika seorang memberikan wasiat kepada si A misalnya, wahai si A, kalau aku meninggal, tolong misalnya rumah ini berikan kepada si fulan begitu. Nah, si fulannya belum hadir. Hanya si wasi yang diberikan amanat dan wewenang memberikan rumah ini kepada si fulan. Nah, ketika rumah ini belum diserahkan kepada yang diwasiati itu, si fulan, maka belum menjadi milik si itu karena belum sampai, belum diterima. Tapi sekalipun yang akan menerima wasiat rumah ini belum hadir, tidak membatalkan wasiat ini. Cuma kalau belum hadir bisa ditarik kembali. Ya, lama misalnya menjelang meninggalnya memberikan wasiat pada si fulan agar rumah ini diberikan pada si A begitu. Ternyata kemudian sehat lama dan dia juga nggak datang untuk ambil rumah, ya, misalnya, ya bisa diambil kembali. Karena sekalipun wasiat kepada si A untuk memberikan rumah ini kepada si fulan misalnya, dan sekalipun belum meninggal pemberi wasiat bisa untuk mengambil rumah langsung, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus nungguin meninggal, begitu. Ya. Jadi nggak sebagai syarat kehadiran penerima wasiat. B. Penerimaan bisa dilakukan ketika pemberi wasiat masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia. Ya, jadi jelas yang akan menerima rumah ini, si wasi ini menerima wasiat akan memberikan rumah ini kepada si A begitu. Nah, dikatakan di sini, nah rumah ini bisa diambil bagi yang menerima wasiat itu, baik si pemberi wasiat masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, cuma kalau nggak diambil-ambil sampai misal lambat dan diambil kembali, itu dibolehkan. Dan nanti menjadi ahli warisnya. Kan itu ketika menerima wasiat harus diambil cepat-cepat. Ya. Jika penerima wasiat meninggal dunia sebelum menyatakan menolak atau menerima wasiat, ahli warisnya mewarisi hak untuk menerima atau menolak wasiat. Baik ia meninggal ketika pemberi wasiat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Tentu jika ada indikasi bahwa pemberi wasiat hanya menginginkan penerima wasiat semata dan tidak masuk ahli warisnya, ahli waris ini tidak lagi mewarisi hak tersebut. Begitu pula apabila penerima wasiat meninggal dunia ketika pemberi wasiat masih hidup dan kemudian membatalkan wasiat tersebut. Ya, jelas ya insya Allah. Yang kedua itu wasiat tamlikiyah. Yaitu wasiat untuk menyerahkan hak milik berupa mobil, rumah, tanah, apa saja yang dimiliki agar diberikan kepada orang lain, ya. Atau diwakafkan untuk masjid, untuk husainiyah, untuk sekolah, untuk universitas, untuk masyarakat. Ya hak miliknya lepas begitu. Dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3 semua harta kekayaannya. 2. Pengikatan janji al-ahdiyah, ya. Dari kata-kata al-ahd, janji. Yaitu mewasiatkan supaya seseorang melakukan pekerjaan tertentu untuk diri pemberi wasiat. Seperti pengkafanan, penguburan, haji, salat, puasa, dan sebagainya. Ini wasiat yang kedua, al-ahdiyah. Ya. Nah, kira-kira di wasiat Nabi itu pada Imam Malik maksud jenis wasiat yang mana? Ya, al-ahdiyah, menyampaikan amanat, membayarkan hutang-hutang. Wasiat al-ahdiyah. Jadi wasiat tamlikiyah berupa penyerahan harta kekayaan, berupa barang. Kalau wasiat ahdiyah berupa perbuatan, pekerjaan, masalah puasa, masalah haji, dan lain sebagainya. Termasuk juga mengurus jenazah. Nah, ini sangat penting. Karena itu kita dianjurkan agar menulis wasiat dan nanti disampaikan kepada pihak tertentu yang akan mengurus jenazah kita dan boleh memandikannya, mengkafatinya, mensolatinya, dan menguburkannya. Karena ketika ada surat wasiat, lagi ada materainya, ditandatangani, ada saksinya, maka nanti ahli waris sekiranya tidak setuju karena mereka mazhabnya lain, Sunni misalnya, nggak bisa menolak ini dari wasiat, begitu.
Tapi walaupun ada wasiat dan itu kuat, maka secara akhlak yang bertugas memandikan, yang menerima wasiat itu minta izin dulu dari ahli warisnya, dari anaknya yang paling tua atau dari kerabatnya yang lain. Ya, itu pentingnya menulis wasiat. Maka ada wasiat yang sudah tersusun ungkapannya itu terkait masalah ketika meninggal dunia, ya, agar diurus jenazahnya berdasarkan syariat ahlul bait. Karena kalau tidak bisa jadi ribut, ya, dan nanti jenazah nggak terurus secara mazhab ahlul bait, sangat disayangkan. Kemudian yang tadi al-ahdiyah, ya. Ini penjelasan dalam jenis wasiat. Jadi pemberi wasiat, objek wasiat, dan wasi harus ada. Hanya penerima wasiat tidak ada. Pengabulan wasi hanya berfungsi untuk melaksanakan wasiat dan tidak berpengaruh dalam mewujudkan wasiat yang bernilai syar'i. Kemudian yang ketiga adalah wasiat al-fakkiyah, yaitu pelepasan hak milik. Mewasiatkan supaya hak milik atas seorang budak dibebaskan sehingga ia menjadi orang merdeka. Nah, yang ketiga ini al-wasiyah al-faqiyah, ini hanya berkaitan dengan masalah budak. Zaman kita budak sudah tidak ada, jadi jenis wasiat yang kedua otomatis tidak ada. Ya, nanti kalau ada budak lagi baru ada lagi wasiat faqiyah. Sebab masalah budak ini belum dinasah, belum dihapus hukumnya. Masih ada. Cuma budaknya yang tidak ada. Hukumnya tetap ada. Dan terjadi peperangan antara kaum kufar dengan kaum muslimin. Nah, ketika mereka kaum kufar ditawan oleh kaum muslimin, mereka menjadi budak. Itu yang menentukan adalah imam, ya, imam ma'sum atau ya enggak, bukan tawa, bukan budak, ya, enggak dia budak, ya, tawanan biasa. Jadi karena masa gaibah tidak ada budak. Nanti masa uzur imam zaman terjadi perangan baru ada budak lagi. Dan budak bisa diperjualbelikan gitu. Seperti motor atau sepeda dipajang di pasar gitu kelihatan. Yang laki-laki yang lebih dempal lebih mahal. Kalau perempuan yang lebih cantik lebih mahal. Dan begitu seterusnya. Jadi beli langsung dipakai kayak beli motor, beli mobil. Tidak ada akad nikah lagi. Jadi kalau nanti antum sempat hidup di masa itu, antum punya uang banyak, ya, antum bisa beli budak perempuan, bawa pulang, halal sudah, nggak ada akad nikah, nggak ada mahar. Tapi kalau perempuan beli budak laki-laki, walaupun dempal kayak apa, nggak bisa, nggak halal, curang laki-laki emang. Jadi setiap orang tuh wajib berwasiat ya Ustaz? Wajib. Oke, tadi ada wasiat tamliyah itu. Tamlikiyah. Tamlikiyah ya. Itu tadi ada syarat-syaratnya, ada syarat kehadiran, syarat bisa diwariskan jika yang apa? Bisa diwariskan jika yang mendapat warisan meninggal. Terus yang ketiga ada apa? Yang mana? Wasiat tamliyah. Ada 3 syarat tadi Ustaz. Iya, terkait masalah barang, masalah harta, uang, rumah, tanah, apalah masalah barang, harta hak milik, itu tamlikiyah. Jadi bisa ibu berwasiat, nanti kalau aku meninggal, tolong ini mobilku, misalnya mobil apa? Mobil Pajero, ya kasih buati ya, begitu. Amin. Iya. Buati nggak mau dikasih Wardah. Nah, ibu berwasiat pada seseorang, pada anaknya, pada teman. Nanti ibu meninggal disampaikan wasiat tamlikiyah tersebut. Hak milik ibu pindah ke ibu wati. Ya. Cuma kalau ibu masih sakit, mereka wasiat itu, ya. Ibu wati boleh ngambil langsung, boleh nanti nunda. Kalau ditunda-tunda, ibu sehat lagi. Ibu batalkan wasiatnya, nggak jadi ya, sehat lagi, batal. Ibu wati nggak jadi dapat mobil. Ya, maka cepat-cepat diambil mobilnya. Iya. Ada 3 syarat itu kehadiran, bisa diwariskan. Yang bisa dimiliki di antara hartanya itu ya. Jadi ada nilainya begitu. Yang paling penting itu saja. Dan yang paling penting itu walaupun tidak dalam ada aturan di sini secara khusus harus tertulis dan dengan adanya saksi ketika wasiat itu berharga. Bagi masalah tanah, untuk bangun sekolah, bangun masjid, ya harus tertulis dan bahkan ada saksi yang kuat. Kalau enggak akan
kebanyakan menjadi sengketa setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, tinggal di anak-anaknya nanti jadi keributan. Iya, jadi menjadi wajib ketika menjadi hukum sanawi nanti, hukum kedua. Melihat kondisi, kalau tidak dilaksanakan seperti itu, adanya saksi, adanya tanda tangan, dan yang lainnya, kemungkinan akan jadi sengketa, maka wajib dilaksanakan seperti itu, tertulis. Ya. Bahkan masalah hibah juga harus tertulis. Bahkan dengan ucapan saja, nanti saksinya mana? Kalau orang tua punya anak, beberapa anak, dihibahkan nih pada anak ini. Kalau nggak tertulis ada saksinya, anak yang ini akan menuntut. Mana saksinya? Ya, akan jadi tuntutan. Harus tertulis ada saksi jadi jelas. Kalau nggak tertulis ada saksi, bakal tuh. Harus nanti ketika tidak ada saksi atau tidak ada bukti tertulis ke pengadilan jadinya. Pengadilan harusnya dia menentukan dengan cara-caranya, dengan cara qasam, sumpah atau bagaimana. Tambah repot jadinya. Enggak. Jadi prosesnya sulit ke pengadilan dulu. Oh, tidak ada saksi atau diragukan. Ya. Misalnya katakanlah orang tua dia saat masih hidup, ya. Punya anak berapa anak? Anak yang besar sudah keluarga pindah ke sana, ada yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, ada berapa anak dengan serumahnya, masih dengan serumahnya misalnya. Nah, dia menghibahkan sebagian hartanya ini, sawah, kebun, apalah motor, rumah, mobil ke anak yang masih tinggal serumah dengan dia. Anak sudah menikah, sudah mencar kan nggak tahu. Bahwa ini sudah dihibahkan. Baik hibahnya dengan ucapan, udah nak ini buat kamu saja. Ya. Atau dengan isyarat, ya. Nah, si anak ini merasa telah dihibahkan, yang lain belum tahu. Dan hukumnya wajib beritahu, tapi nggak bisa tahu. Nah, ketika orang itu meninggal, nah terjadi ribut, ya. Nanti yang keluarga hijau akan menuntut mana ini? Kalau ini bukan warisan, nanti kan sudah dihibahkan, mana buktinya? Begitu, jadi ribut. Jadi harus minta saksi dan tertulis dari orang tua. Sering terjadi seperti itu masalah harta warisan di mana-mana. Kalau hibah itu nggak bisa dikasih ke anak angkat atau anak tiri. Apa tuh? Hibah. Hibah ke siapa saja boleh, hibah bebas ya. Sebaiknya tertulis tanda tangan supaya nanti ahli waris tidak menuntut karena ada bukti. Ya, kalau hibah boleh. Kalau warisan kepada ahli waris, kalau hibah kepada siapa saja. Ya. Dan yang jarang dipraktekkan, hibah namanya ada hibah muawadhah. Ada hibah sebelah pihak. Ini saya punya buku atau saya punya motor, ini saya hibahkan pada antum motornya. Terima, ya sudah selesai. Saya bukan milik lagi. Itu hibah satu pihak. Ya, hibah sebelah pihak. Ada hibah muawadhah, hibah kedua belah pihak. Ya, misalnya Pak Mukri, ini saya hadiahkan antum pulpen ana dengan syarat antum hadiahkan motor antum pada ana. Pak Mukri setuju, terutama hibah muawadhah, pahalanya besar. Ketika setuju, maka ana kasih hadiah Pak Mukri ini pulpen, Pak Mukri kasih hadiah apa? Motor. Kalau setuju, kalau enggak ya enggak. Jadi enggak wajib. Namanya hibah muawadhah, itu dianjurkan untuk menambah kecintaan. Ya. Nah, kalau pulpen sama motor mah curang ya. Iya. Sekarang wasiat fakih sudah terkait masalah perbudakan yang tidak ada pada masa sekarang. Masalah ke 2128. Ketika mulai terlihat tanda-tanda kematian, seseorang wajib melakukan hal-hal berikut ini atau berwasiat supaya dilaksanakan apabila tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Ini ketika ada tanda-tanda kematian. Dan orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, ya Allah berikan pengetahuan saat dia akan meninggal dunia. Dia tahu betul. Ya. Bahkan kemarin sore, ya saya dengar cerita dari seseorang yang dia ibunya itu mau meninggal dunia, tahu betul. Dan dia mengatakan saya sebenarnya sudah ada yang jemput begitu. Bingung ini anaknya. Dan ceritanya panjang begitu. Nanti bisa ketemu orangnya insya Allah. Luar biasa ceritanya. Ketika saat udah meninggal, udah nggak bisa ini, dia panggil teman-temannya, dia sampaikan pesan-pesan, udah nggak bangun, udah sesak napasnya. Ini anaknya datang, dia bahasa Josan Kabir.
tapi nggak di pinggirannya, di ruang lain gitu, ruang depan. Dengar suara Jasa Kabir, ini ibu yang sudah lemah sekali, dan senapasnya bangun berjalan deketin anaknya yang baca doa itu. Luar biasa. Ya. Dan berwasiat lagi tentang hartanya, tentang macam-macam, baru meninggal dunia. Jadi orang beriman bisa dipastikan kalau imannya betul-betul kuat, berwilayah, pasti tahu kapan akan meninggal. Dari mana bisa imam zaman? Kan imam zaman ketika malam qadar diberitahu oleh Allah tentang program 1 tahun, qadar setahun, tentang meninggalnya semua orang, semua manusia, tentang rezeki, tentang ajal, tentang macam-macam. Ketika imam zaman ngasih tahu 3 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, dia akan tahu begitu. Karena itu kuatkan hubungan dengan imam zaman agar kita dikasih tahu sebelum meninggal dunia, supaya kita siap-siap. Ya, jangan sampai mati secara mendadak belum siap. Ya. Itu pentingnya masalah wasiat. Jadi wajib dilaksanakan berapa hal. 1, nih, wajib ini ya, mengqadha seluruh sholat dan puasa yang telah ditinggalkan. Jadi kalau kita punya qadha puasa, punya qadha sholat, kita catat. Kalau kita bisa melaksanakannya dan sudah terasa akan ada tanda-tanda meninggal dunia, kita wasiatkan kepada anak atau pada siapa untuk menggunakan harta kita demi menyelesaikan qadha sholat dan puasa kita, atau haji ya, atau haji misalnya harta sudah tersedia tapi kita belum sampai giliran untuk haji, sampai datang sakit, nah wasiat ya, karena sudah wajib ketika harta sudah ada, badan sehat, tinggal nunggu giliran saja sudah wajib sampai meninggal dunia, maka dilaksanakan berdasarkan wasiat itu. Apabila memiliki anak laki-laki terbesar, tanggung jawab untuk mengerjakan sholat dan puasa setelah ia mati berada di atas pundaknya. Anak laki-laki yang paling besar. Akan tetapi jika ia tahu anak laki-laki ini akan salah mengerjakan atau tidak bisa dipercaya, ya, anak laki ini bukan mutadayyin, ya, anak yang nakal misalnya, gimana? Nah, maka ia harus berwasiat seakan-akan tidak memiliki anak laki-laki yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi punya anak itu terkadang ada manfaatnya ketika dia mendoakan, menerima wasiat. Kadang tidak ada manfaat, bahkan membahayakan ketika anak itu tidak beriman, ya, kafir, naudzubillah, bahkan membahayakan orang tuanya. Yang kedua, menunaikan seluruh khumus zakat kafarah. Jadi ketika kita tahu anak laki-laki pertama kita, mesti anak laki-laki kita bukan anak yang terlahir, bukan anak dari pertama ya, bukan anak pertama, mesti anak yang pertanyaan pertama. Bisa anak kedua, bisa anak ketiga, yang penting laki-laki pertama. Iya, iya. Terus pertanyaan kedua, tadi dikatakan ketika anak laki-laki kita tidak beriman atau kurang berakhlak atau kurang menjaga agamanya, maka sebaiknya itu ya, sebaiknya seorang tua berwasiat. Iya. Bisa wajib berwasiat. Iya. Nah. Dia nggak punya, maksudnya dia baru berwasiat kepada orang lain atau dia untuk mengkodokkan. Iya, iya. Kalau punya harta, punya uang dengan cara ijarah. Iya. Di sini. Iya, akhirnya kan dituntut. Ketika seseorang dia punya harta banyak, punya uang di bank, di kantong, punya ini, punya itu, tapi punya anak-anak misalnya, anak laki-laki yang paling tua, ya nggak mutadayyin, nggak kenal agama atau begitulah. Nah ini dia punya qadha haji, qadha sholat, qadha puasa, anaknya kan nggak mutadayyin gimana? Nah solusinya berwasiat pada seorang yang dipercaya, nanti hartaku ini tolong berikan pada si fulan yang dipercaya agar dia mengerjakan qadha puasa misalnya sebulan, kasih misalnya berapa, 10 juta. Qadha sholat setahun berapa, 30 juta. Qadha haji misalnya berapa, gitu. Jadi hartanya digunakan untuk itu. Ini wajib hukumnya. Ini harta yang bermanfaat. Harus kita pahami dengan baik insya Allah. Kemudian dikatakan bahwa khumus zakat kafarah ini wajib. Ya kan pertanyaannya. Nah ketika belum ada ahlul bait kan khumus nggak wajib. Siapa bilang khumus nggak wajib? Bukan humusnya wajib karena belum dikenal, belum memenuhi syarat, ya.
Wajib tetap. Seperti apakah orang non-muslim wajib sholat atau enggak? Pertanyaannya. Wajib sholat. Kan secara sholat terus muslim. Ya, tapi mereka wajib sholat muslim dulu. Tetap nanti di akhirat dituntut karena tidak sholat. Nah kalau gini berat jadinya nih. Nah jadi setiap orang yang lain madhab. Sunni lah katakanlah. Yang tidak meyakini khumus, masalah khumus. Banyak masalah yang lain juga. Berat ini masalah-masalah ini. Fikih berat apalagi akidah. Ini kan fikih ya. Ini bicara masalah fikih, masalah realita. Kita nggak bisa nutup-nutupin. Ini fikih. Ya, apa adanya. Misalnya katakanlah ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak meyakini adanya humus. Atau meyakini humus itu nggak berlaku. Atau apalah masalahnya. Humus nggak ada dalam ajaran atau fikih ahli sunnah wal jamaah. Nah, pertama ketika Soredi Sunni, dia orang kaya, terkena wajib humus sekian tahun dari keuntungannya, ya. Nah dia nggak tahu, dia nggak humus, dia pindah ke Ahlul Bait, baru tahu, oh ternyata humus itu wajib. Nggak tahu dia baru menunaikan humus kan. Lalu ketika Sunni ya dia punya apa namanya keuntungan nggak dihumusi, kan berarti punya utang humus, wajib ditunaikan nggak humus itu? Wajib. Bukan tidak, karena itu bisa masalah fikih. Katanya kan yang penting fikihnya disesuaikan dengan iman sunninya. Enggak semua fikih. Enggak semua fikih ya. Enggak semua fikih. Bahkan fikih berkait masalah sholat, puasa. Itu pun ada sebagian yang wajib di qadha ketika terkait masalah sah dan batal. Ya. Iya betul kalau masalah sholat, puasa, haji dilaksanakan tapi sesuai dengan madhabnya ketika itu. Maka ketika Ahlul Bait tidak wajib di qadha. Tapi kalau di masa itu pun tidak sesuai dengan madhab mereka, kan wajib qadha juga kan. Nah, ketika Ahlul Bait wajib qadha lagi gitu. Sholat, puasa dan haji. Nah, terkait masalah ada hakun nasnya, bab masalah sholat, puasa, haji hubungan dengan Allah. Kalau masalah humus, zakat, kafarah dengan manusia juga, ini harta-harta hak milik orang lain, milik sadat, segala macam. Maka wajib diqadha, wajib dibayar. Walaupun di masa itu belum tahu atau menganggap tidak wajib. Zakat, zakat fitrah, zakat harta. Ataupun salah ngasih zakat misalnya. Dulu ngasih zakat, ambil ngasih zakatnya. Diambil oleh ambil nggak berhak untuk menerima zakat, ambilnya sekarang salah, kan baru sadar ingat, maka wajib ulang zakat fitrahnya. Jadi setelah mengkaji ini kita sekarang ingat-ingat dulu kita zakat sama siapa ya, ingat-ingat. Kalau punya uang banyak, qadha saja sudahlah. Berapa sih zakat fitrah? Satu orang berapa zakat fitrah? 1 juta? 100.000? Berapa? 50.000? Iya, recehan aja. Recehan aja. Jadi lebih aman kalau diqadha aja. Takut-takut dulu kan salah ngasihnya. Ngasih kemana dulu? Tetangganya siapa? Lah miskin kalau bukan Ahlul Bait. Kalau iya, makanya itu untuk ihtiyatnya kalau punya uang banyak, pengen amannya diqadha aja. Ya, kayak sholat misalnya. Sholat kalau kita ragu dulu sholat sah atau enggak ya, ragu. Enggak wajib qadha. Tapi kan enggak tenang, pengen tenang udah qadha saja. Lihat Imam Khomeini minta diqadhakan setahun, kurang apa? Apa beliau meninggalkan sholat? Jangan meninggalkan sholat. Sholat aja enggak salah gimana? Qadha begitu. Untuk ihtiyatnya jadi kita tenang di dunia, menyehatkan badan juga, akhirat juga pasti akan selamat. Jadi humus zakat kafarah wajib di qadha kalau belum dilaksanakan. Tadi gimana pertanyaan? Tadi. Iya. Ini ada sedikit lebar, Ustaz. Seandainya ada seorang yang kaya, kemudian dia sudah mewasiatkan 1/3 katanya untuk diserahkan ke orang lain. Dan pertanyaannya ini penghisapannya nanti itu apakah dia tetap kena yang seperti itu yang sudah diwasiatkan atau dia tetap kena hukuman, maksudnya tetap dihisab sesuai dengan seluruh hartanya itu, Ustaz?
Kira-kira gimana Ustaz? Ini penghisapan di akhirat Ustaz. Oh, itu. Penghisapan di akhirat. Iya. Itu tinggal dunia. Tapi sebelum tinggal dunia saya sudah sepertiga katanya sudah dilepas untuk mungkin untuk wakaf, untuk anaknya, untuk apa pokoknya sepertiga itu. Nah, pertanyaannya apakah yang sepertiga yang dilepas ini tetap dihisab? Apakah sudah dilepas? Iya. Masalah hisab memang masalah hal yang sangat gaib, sangat abstrak. Kita tidak tahu yang pasti bagaimana. Yang jelas, yang dapat hisab dan menyakitkan itu ketika harta itu dikeluarkan dan digunakan pada hal-hal yang tidak Allah ridhoi, itu yang jelas. Sedikit apapun harta yang keluar bukan dalam ridho Allah itu yang dihisab, sekecil apapun. Itu yang berat, itu yang memperlama kita masuk surga. Itu sudah pasti. Ini gamblang dan jelas. Adapun hati yang kita keluarkan pada jalan kebaikan yang dianjurkan, apalagi yang diwajibkan, ya itu kita tahu bisa jadi itu malah mempercepat kita ke surga. Bukan malah jadi lama dihisab atau segala macam. Apalagi ada orang-orang yang memiliki harta banyak, tetapi dia tidak merasa memiliki. Kata punya orang, ini zakat, ini humus, ini infak, ini sedekah, ini dia merasa nggak punya apa-apa, hanya tiban saja. Yang begitu hartanya malah mempercepat dia ke surga, bukan malah memperlambat. Jadi banyaknya harta itu bukan berarti pasti akan memperlambat masuk surga, enggak. Nanti orang takut jadi orang kaya, mikir jadi orang kaya nggak enak, nanti dihisab udah lama ngitungnya segala macam, enggak. Kalau iman kita bagus, iman kita kuat, kita ada pada jalan Allah, justru kekayaan kita malah mempercepat kita ke surga. Ya, di antaranya kalau kita punya kekayaan dan kita tidak merasa punya milik kita, ini punya Allah titipan. Nah, kita nggak punya apa-apa ya Allah, nggak punya apa-apa, ini kan titipan ya sudah, nggak ada hisab, langsung ke surga. Gitu. Jadi hisab terkait masalah pengeluaran kekayaan seperti itu. Ya kalau dalam hal yang seperti maksiat sekecil apapun pasti dihisab. Ya, itu kalau dalam hal yang bukan Allah ridhoi. Ya, insya Allah ya. Nah. Jadi masalah humus, zakat, kafarin masalah yang sangat berat ya. Karena juga Anda berpikir nih gimana teman-teman mereka yang nggak ngerti humus, uangnya banyak. Kan humus luas sekali. Punya pabrik ada humus. Profesi sebagai misalnya dokter, pengusaha, bisnismen, pengacara, wajib humus. Nah, mereka nggak berhumus bagaimana? Gitu. Sangat berat ya. Nanti akan ada pengadilan yang kedua di akhirat terkait masalah humus ini. Dan siapa yang paling terkena terkait masalah humus, terkena ancamannya? Itu yang melarang atau mengambil hak-hak humus di masa kekuasaan setelah Rasulullah. Jika ia memegang harta orang lain namun tidak mampu atau belum jatuh tempo untuk membayar, baik ia memiliki harta maupun tidak, hanya saja ia berasumsi akan ada orang yang melaksanakan wasiat dan membayarkannya, ia wajib berwasiat dan mengambil saksi dalam hal ini. Sedangkan jika ia memegang harta orang lain atau bertanggung jawab atas hak atau kewajiban dan tahu atau yakin orang-orang yang ditinggalkan akan mengembalikan harta itu kepada pemilik serta melaksanakan hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan itu, ia tidak wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemilik saat itu. Dan juga tidak wajib untuk berwasiat, kendati menurut prinsip kehati-hatian sebaiknya ia tetap berwasiat. Ya. 3, harus berwasiat apabila memiliki tanggungan haji wajib. Ya, ini jelas. Kalau kita belum pernah pergi haji, kemudian kita sudah terkena kewajiban karena punya harta, punya uang simpanan, tapi masih menunggu giliran belum sampai. Ternyata kemudian keburu sakit, maka wajib berwasiat agar hartanya digunakan untuk menghajikan dia. Haji niyabi, haji istijari namanya. Haji dengan membayar. Dan kalau antum mau haji istijari, haji niyabi, lebih mudah, lebih murah, lebih meyakinkan terkabulnya, serahkan pada ulama yang tinggal di Mekah atau di Madinah. Gitu. Kan mereka nggak pakai paspor, nggak pakai tiket, nggak pakai pesawat, pakai mobil aja. Kan lebih murah. Dan kalau ulama lebih meyakinkan dikabulkan. Gitu. Ya. Nah, saya punya teman juga punya guru di Madinah.
dia tiap tahun melaksanakan haji niabi, haji istijari. Orang bayar dan jauh lebih murah dibanding kalau orang dari Indonesia. Jauh. Perlu ditanya, nanti saya tanya kalau mau. Iya. Iya. Saya nggak ingat, nanti saya tanyakan ya. Di Madinah kan dekat, yang mobil berapa jam aja. Nah, haji niabi atau haji istijari sama aja. Haji niabah, haji niabi. Dan nggak mesti haji yang wajib, haji mustahab pun. Nanti pun yang banyak sudah pergi haji. Ya, mau pergi haji misalnya nggak sempat ada urusan. Dan bagus haji niabi. Kalau yang niabah itu yang melaksanakan ulama apalagi. Yang jelas orang sana tahu tempat, tahu kondisi, dan juga apa namanya fikihnya lebih tahu lagi, lebih yakin diterima. Ya. Jadi haji niabi sangat penting ini. Terkadang haji kita mungkin nggak diterima, dan haji niabi bisa diterima. Ya, misalnya kalau ibu sudah pergi haji, punya tetangga, teman dekat, punya guru belum haji, jangan haji lagi, kasih guru belum haji. Apa nggak dapat pahala nanti? Justru malah berlipat ganda pahalanya kalau soal pahala mah. Iya. Termasuk. Iya, silakan. Termasuk juga fasilitas ziarah ke Karbala. Iya. Ini kita sudah pergi itu kita kasih ke orang lain. Nah itu lebih afdol ya. Imam Husain lebih cinta, lebih suka. Sebab tamak dan serakah itu juga apa namanya madmum ya, tercela. Bukan dalam masalah makan minum saja, dalam masalah ibadah pun ketika salah nggak baik, tercela. Kan pernah saya ceritakan ada seorang yang pergi haji, dia melihat wanita yang sedang mengambil angsa sudah mati, hanya dikasih uangnya semuanya, dia nggak jadi pergi haji. Nah, dia dihajikan oleh malaikat yang menggantikannya, kan luar biasa. Haji yang kita inginkan apanya sih? Apa kita merek hajinya? Pakai topi putih begitu, atau dikenal Bu Haji, Pak Haji, kan bukan itu. Derajat kita di sisi Allah. Dan banyak orang pergi haji, punya derajat haji, orang lain nggak tahu. Ya, kalau orang yang dekat-dekat, yang di Kuwait, yang di Qatar, mereka haji ya tiap tahun, dan nggak tahu, biasa aja, kayak nggak pernah pergi haji. Itu yang penting, derajat dan nilai haji di sisi Allah, bukan merek haji lahiriah. Ya, berikutnya harus satu kali haji, satu kali ibadah. Maksudnya satu kali musim haji hanya satu haji saja yang bisa dilakukan kan kalau haji. Iya. Kan? Iya. Kalau di apa namanya di badan haji sunni itu satu ustaz bisa mengerjakan beberapa orang untuk membadarkan haji beberapa orang gitu. Nggak bisa juga. Emang wukuf berapa kali? Nggak sah. Ya. Nggak bisa. Satu haji satu orang nggak bisa. Dan biaya sebagaimana keberangkatan kalau dari bentuknya langsung. Iya. Iya. Dan jadi bahan rebutan malah, rebutan badal haji kalau di kalangan kita di sini. Betul-betul rebutan. Dan saya pernah kumpul pelajar dari Mesir, dari mana-mana gitu kumpul masalah badal haji. Kemudian ada yang beli sertifikat di toko, tulis, serahkan, selesai sudah. Itu di depan mata saya masalah itu. Sangat disayangkan ibadah seperti itu. Dan ada yang baku hantam juga, baku hantam antara mahasiswa. Ala kulli hal, keempat harus mencari pengayom yang terpercaya untuk anak-anak yang ditinggalkan. Apabila tanpa pengayom, mereka akan terlantar atau harta mereka akan musnah. Ya. Jadi seseorang yang akan meninggalkan anak kecil ketika sakit, dia harus mewasiatkan untuk anak-anaknya atau pemerintah yang menanggung pendidikannya, biayanya dan seterusnya. Kalau punya kekayaan dan ini harta menjadi milik anak-anaknya, maka harus ada orang yang pengasuhnya yang dipercaya. Nanti dia sudah besar, hartanya diserahkan kepada anak-anaknya tersebut. Pemberi wasiat harus berakal, balik. Berwasiat atas kesadaran sendiri, boleh menggunakan harta apabila wasiat berkaitan dengan harta dan bukan karena dorongan bunuh diri. Ya, ini ada dan bukan karena dorongan bunuh diri. Bisa jadi orang dia mau bunuh diri, dia berwasiat dulu.
Ada seperti itu, baru dia bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Meski demikian, jika ia berwasiat dan lantas bunuh diri, maka wasiat ini masih berlaku dan harus dilakukan. Disahkan anak mumayyiz berwasiat untuk amal kebaikan seperti membangun masjid. Ya, salah satu wasiat yang juga besar pahalanya, wasiat agar harta digunakan untuk membangun masjid. Artinya ketika dalam hal-hal yang sifatnya tetap ada kayak masjid, musola, dia kan berlaku terus. Selama masih ada, pahalanya mengalir terus. Termasuk amal jariah di situ. Apabila seseorang pingsan atau gila setelah berwasiat, wasiatnya tetap sah dan berlaku. Jadi adanya sakit, pingsan, tidak membatalkan wasiat tersebut. Penerima wasiat harus hidup saat wasiat dikeluarkan atau sudah ada dalam rahim ibu apabila belum lahir, asalkan ia terlahir dalam kondisi hidup. Begitu pula berdasarkan ihtiyat wajib, ia bukan murtad fitri atau bukan kafir harbi. Ya. Bisa kalau kafir menerima wasiat. Objek wasiat yang beresensi pelimpahan hak milik harus memenuhi 2 syarat berikut. 1. Bersifat harta atau hak yang bisa dipindahkan dan tidak berbeda apakah dalam bentuk harta, hutang, atau manfaat. 2. Memiliki manfaat yang halal dan logis. Dengan demikian orang yang berhak mengambil pinjaman ke bank untuk membeli rumah, tetapi secara hukum tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Tidak bisa berwasiat supaya hak ini diserahkan kepada saudara, anak, atau siapa saja. Yang jelas tidak boleh berwasiat kalau wasiatnya menyalahi aturan pemerintah, aturan lembaga, aturan koperasi misalnya, nggak bisa. Ya, nggak bisa dilaksanakan kalau menjadi aturan satu lembaga, satu yayasan. Objek wasiat tidak harus ada pada saat wasiat dikeluarkan. Untuk itu wasiat bisa dilakukan untuk objek-objek yang akan ada. Seperti buah pepohonan yang akan keluar 1 tahun lagi. Jadi wasiat sekarang pohonnya belum berbuah. Nanti buahnya kalau ada berikan kepada masyarakat atau berikan kepada orang-orang yang mengaji misalnya. Itu boleh walaupun belum berbuah ketika menyampaikan wasiatnya. Tidak ada masalah. Ya, 6. Sementara itu objek wasiat yang beresensi pengikatan janji harus memenuhi 3 syarat berikut ini. Ini wasiat al-ahdi yang tadi ini yang kedua. 1. Harus dalam koridor syariat. Ini syariat membolehkan, menghalalkan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan berwasiat untuk membantu orang zalim, merenovasi gereja, atau mencetak buku-buku sesat karena wasiat ini adalah batal. Jadi berwasiat membantu orang zalim atau membuat rekayasa dalam kezaliman atau misalnya membentuk tim nanti setelah aku meninggal direkayasa yang jadi pemimpin ini begitu. Itu bagian dari wasiat kezaliman itu terjadi enggak? Terjadi. Bagian dari fikih juga. Cara fikih jelas haram, cara akidah ya sudah maklum, sudah sangat jelas. Apa jelasnya? Ya menggosok wilayah. Na'udzubillahi min dzalik. 2. Penjelasan. Tolak ukur ini harus diperhatikan oleh wasi, bukan pemberi wasiat, karena ia adalah pelaksana. Dan pelaksana harus mengetahui apakah sesuai dengan tuntutan syariah atau tidak. Untuk itu, jika seseorang berwasiat supaya anggota tubuhnya dihadiahkan atau jasadnya digunakan untuk autopsi, wasiat ini bisa dilaksanakan apabila tidak masuk kategori menistakan seorang muslim. Jadi berwasiat misalnya seorang yang jantungnya masih sehat ketika sakit, ketika tua, atau ginjalnya masih sehat. Dia berwasiat kalau akan meninggal, ambillah ginjalku, berikan ke dokter, nanti berikan kepada siapa, fakir miskin atau orang sakit. Ya, boleh begitu, nggak apa-apa. Jadi ketika dia meninggal langsung bawa ke rumah sakit, diambil ginjalnya, jantungnya untuk disimpan gitu di bank jantung, di bank misalnya ginjal, nanti diberikan. Itu juga termasuk penting, ya. Organ ginjal terus kita biarkan organ tubuh kita untuk kebaikan, untuk iya bisa. Kalau ketika dia tidak dianggap menistakan atau menghinakan, nggak apa-apa. Mungkin kalau mata barangkali terlalu ini, ya dianggap menistakan, mengenaskan gitu.
Kalau bagian dalam kan nggak kelihatan kayak jantung, ginjal gitu. Jadi lihat masalah ukuran umum aja, menistakan atau tidak. Nanti keburu mati. Jadi masalahnya kan ada. Entah yang ngerti. Iya, berapa dari orang. Enggak lama. Jadi punya wasiat itu harus dekat dengan dokter atau di rumah sakit. Jadi pastinya langsung diambil jantungnya atau ginjalnya. Jadi bukan menitan ya, detikan aja. Enggak lama ya. Iya. Diperbolehkan menunjuk seorang wasi untuk satu urusan dan wasi lain untuk urusan yang lain. Jadi wasi nggak satu orang, bisa berapa orang. Hal-hal berikut bisa menyebabkan wasi dipecat atau digantikan dengan wasi lain. 1. Wasi berkhianat. Dalam kondisi ini, hakim syar'i akan memecatnya atau menggantikannya dengan orang yang dipercaya. Jadi masalah wasiat juga dan yang lainnya tidak lepas dengan ketentuan dan keberadaan hakim syar'i. Hakim syar'i itu adalah mahkamah ya Ahlul Bait. Kayak di Iran ada hakim syar'i. Jadi hakim syar'i itu bukan diterjemahkan pemerintahan Islam secara umum, bukan. Ya, bukan. Hakim syar'i itu makna khusus, yaitu yang berkaitan dengan masalah marja'iyah, masalah mustahid, masalah pengadilan di pemerintahan Daulah Islamiyah. Bukan selain itu. Jadi namanya hakim syar'i itu sekarang di Indonesia apa ada hakim syar'i di Indonesia? Enggak ada. Dalam istilah ini, istilah khusus. Bukan. Jadi mereka semuanya MUI, Menteri Agama, siapapun yang ada di Indonesia dan yang selain di Iran, selain di Irak, hakim syar'i enggak ada dan kita enggak boleh merujuk pada mereka. Karena bukan hakim syar'i namanya. Kalau di Iran ada di setiap daerah, setiap kota. Enggak, kita dalam masalah wasiat, masalah apa namanya terkait persengketaan, perdamaian enggak boleh. Masalah keluarga, ribut, warisan enggak boleh. Iya. Dan hukumnya batal, enggak sah. Sekalipun ternyata itu adil atau benar, tetap enggak boleh. Jadi masalah. Enggak sah, ya. Misalnya suami istri ribut begitu. Udah kita ke pengadilan aja, nanti mereka yang memutuskan. Datang ke KUA Pengadilan Indonesia. Kemudian diputuskan cerai. Walaupun dengan 1000 saksi dan dari orang mereka semuanya dan apa namanya tidak ada saksi Ahlul Bait di situ, maka persen ini dianggap tidak sah. Dan keputusan yang batil. Kenapa? Harus ke marja taklid atau kepada wakilnya. Wakilnya ya Indonesia di ICC ini. Dan nanti ICC bisa menunjuk wakil lain kalau ada yang mampu begitu. Ustadz atau mubalik bisa ya. Jadi wakil itu ada yang wakil mutlak bisa menunjuk wakil yang lain, ada wakil yang tidak bisa menunjuk wakil yang lain. Ya. Seperti yang Anda katakan ketika Ayatullah Jauh Sistani datang, beliau wakil mutlak Ayatullah Sistani. Wakil mutlak bisa menunjuk wakil yang lain. Seperti itu. Bisa membuat wakil-wakil yang baru. Ya. Itu masalah hakim syar'i. Wasi tidak mampu melaksanakan wasiat sendirian. Dalam kondisi ini, hakim syar'i akan menunjuk orang lain sebagai partner. Jadi yang turun tangan hakim syar'i untuk menunjuk, ya, bukan orang lain. Ini pentingnya adanya hakim syar'i turun tangan terkait masalah pelaksanaan wasiat. Wasi secara mutlak tidak mampu melaksanakan wasiat. Ya. Keempat, wasi meninggal dunia. Dalam kondisi ini, hakim syar'i akan mengangkat orang lain. Jadi hakim syar'i punya peranan penting. Seorang mustahid, ya. Wasi mengalami gangguan jiwa atau gila dan tidak ada harapan untuk sembuh. Dalam kondisi ini posisinya sebagai wasi hilang dan hakim syar'i akan mengangkat orang lain. Semuanya yang punya peranan adalah hakim syar'i. Pemberi wasiat bisa menetapkan seseorang sebagai pengawas wasiat. Dan juga ia bisa menentukan batasan kewajiban pengawas ini.
Akan tapi jika ia tidak menentukan, maka sudah selayaknya pengawas mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wasi, sehingga jika wasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan wasiat, pengawas ini bisa mengingatkan atau mengkritiknya. Ini juga sebagai penguat, jadi ada wasi yang diwasiatkan, ada objeknya, dan ada saksi atau pengawas. Itu sangat kuat untuk menghindari adanya penyimpangan atau kesalahan dalam menyampaikan wasiat. Apalagi wasiatnya sangat besar. Orang kaya kan mungkin punya pabrik, punya perusahaan, punya tanah sekian hektar. Semakin besar objek wasiatnya, maka harus semakin ketat ya dalam memberikan wasiat. Pengawas wasiat yang telah ditentukan oleh pemberi wasiat apabila tidak diprediksi sebagai wasi, tidak berhak melaksanakan wasiat kecuali ketika hakim syar'i bertindak sebagai wasi. Untuk melaksanakan wasiat harus diperhatikan hal-hal berikut ini. Wasiat untuk kewajiban yang bersifat finansial seperti utang, humus, zakat, kafarah, dan hak orang yang pernah dizalimi harus dibayar dari sepertiga harta warisan. Jika sepertiga harta ini belum mencukupi, kekurangan diambilkan dari pokok harta warisan. Akan tetapi apabila pemberi wasiat tidak menetapkan supaya seluruh kewajiban itu harus dibayarkan dari sepertiga harta secara khusus, semua kewajiban ini harus dibayarkan dari pokok harta warisan. Karena itu ketika kita mau menghutang, usahakan jangan sampai lebih dari sepertiga harta milik kita. Ya. Supaya tidak mengganggu harta warisan untuk anak-anaknya. 2. Wasiat tentang haji wajib. Sekalipun menjadi wajib karena najar atau segala bentuk najar harta yang lain, harus dibayarkan dari sepertiga harta warisan. Jika sepertiga harta tidak mencukupi, kewajiban ini harus dibayarkan dari pokok harta warisan. Akan tetapi jika pemberi wasiat tidak menetapkan supaya kewajiban ini dibayarkan dari sepertiga harta atau harta tertentu secara khusus, semua kewajiban ini harus dibayarkan dari pokok harta warisan. Karena masalah ini termasuk utang yang harus dibayar. Ya. Ini pentingnya masalah wasiat terkait masalah hutang haji, hutang sholat, hutang berupa uang dan lain sebagainya. 3. Masalah 2143. Wasiat yang beresensi pelimpahan hak milik atau pengikatan janji untuk selain kewajiban-kewajiban di atas, seperti sedekah untuk orang fakir, ziarah, penyelenggaraan acara duka, atau kewajiban non-finansial seperti mengqadha salat dan puasa, harus dibayarkan sepertiga harta warisan, kecuali seluruh ahli waris memberikan izin. Ya. Kalau ahli waris sepakat mereka izin, nggak apa-apa. Jadi terkadang seseorang itu punya harta warisan banyak karena hutangnya banyak jadi habis. Karena itu ahli waris pun harus mengerti keadaan ayahnya, keadaan orang tuanya, dan hukum syar'i. Sehingga ketika harta warisan itu ditinggalkan, maka yang wajib dilaksanakan dulu dari harta dikeluarkan untuk biaya penguburannya, berapa, kapannya, memandikan, dan seterusnya. Ya, itu dari harta warisan. Jadi acara-acara seperti itu, dari beli kain kapan, lalu beli air misalnya, atau usaha menggali kubur harus bayar. Itu semua dari harta warisan si mayat kalau ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika si jenazah ini mayat punya hutang, sebelum harta warisan dibagi kepada ahli warisnya, diwajibkan bayar hutang dulu. Iya. Iya. Jadi bayar hutang dulu. Terkadang harta warisan banyak, karena hutangnya banyak, habis. Ahli waris nggak dapat apa-apa. Nah setelah sisanya masih ada, setelah harta dikeluarkan untuk mengurusi jenazah misalnya, untuk bayar hutangnya, kemudian wasiatnya masih ada, baru milik ahli warisnya. Gitu. Jadi harus mengerti ahli waris terkait masalah harta warisan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Saya ya, Ustaz, maaf kan ini masalah pribadi. Jadi ketika ayah saya dulu mau meninggal tahun 94, dia berpesan
tolong selesaikan hutang saya pada si Anu sebesar 50.000. Lainnya aku nggak punya utang. Tapi kalau orang lain berutang pada saya banyak, ya jangan kau tagih utang orang pada dia untuk sampai saya ke akhirat. Katanya begitu. Ya saya laksanakan itu apa saya minta selesaikan 50.000 dan piutangnya pada orang lain memang tidak saya tagih karena sesuai amanah. Itu benar nggak? Iya, udah benar begitu. Iya. Dan itu pahala yang besar seperti itu. Iya. Terkadang seseorang meminjamkan uang pada orang lain, dia kasih pinjaman itu, dan dia di hati sudah niatnya nanti sedekah saja gitu. Jadi dia nggak ada beban, dibayar, terima enggak juga, niat sedekah sudah. Jadi ketika memberikan pinjaman, di hati sudah niat nanti sebagai sedekah aja, dibayar nggak bayar, terserah begitu. Itu lega jadinya. Dan dapat pahala juga, karena pahala meminjamkan itu besar sekali. Dan keberkahannya luar biasa. Dan sebaliknya kalau ada ribanya juga luar biasa dosanya. Ya, sampai dikatakan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah harta, maka ini ganjarannya. Ya, akan dilipat gandakan. Quran menjelaskan. Tapi memang tantangannya berat sekali. Karena kita punya pikiran kalau meminjamkan ya 100-200 ringan. Kalau misalnya 50 juta, 100 juta, dari mana keuntungan? Mana? Ini memang materinya nggak kelihatan. Tapi di belakang itu banyak keberkahan, kesehatan, kesembuhan, keuntungan. Kita nggak tahu. Itu meminjamkan. Tapi ada aturan fikihnya, ada aturan akhlaknya juga. Nggak semudah itu tentunya. Itu sudah benar, alhamdulillah ya, bagus. Ya, ya. Fadhal Said. Apabila orang memberi wasiat itu, dia pesan bahwa hartanya dibagi sama. Karena ada anak perempuan kan biasanya bagiannya kan dia 1/2 dibandingkan anak. Itu yang mesti dilaksanakan ikut syar'i atau ikut wasiat? Iya. Kalau wasiat untuk pemberian nggak boleh lebih dari 1/3, sisanya baru warisan. Jadi kalau wasiat terhadap harta warisan nggak bisa. Semua hartanya di, iya. Jadi anggaplah harta. Dengan menurut tadi kan perempuan bagi laki kan 2. Iya. Itu yang dilaksanakan sekarang wasiat itu, pembagian itu atau syar'i ya? Iya. Jadi kalau wasiat untuk harta warisan yang akan diberikan setelah meninggal dunia dan lebih 1/3 atau semua warisan nggak sah. Karena kalau sudah meninggal dunia bukan lagi. Nah kalau masih hidup itu hibah. Masih hibah. Kalau masih hidup ada hibah sifatnya itu hak sepenuhnya si pemberi, si orang tua. Mau ngasih berapa saja terserah dia, namanya hibah. Mau sama nggak sama terserah. Tapi kalau misalnya kesepakatan ahli waris mau bagi rata sesuai dengan apa yang diwasiatkan bapaknya nggak masalah. Nah itu suluh, itu cara yang terbagus. Ya sudah sama saja, nggak apa-apa. Atau ada seorang, uang anak banyak, anak nggak perlu ambil saja buat yang lain. Namanya suluh itu. Jadi suluh itu musalah atau jalan damai, cara yang paling bagus, solusi yang paling banyak digunakan dalam semua hal. Jadi kalau dia sudah meninggal, dia tidak punya hal lagi, tetap ikut syar'i gitu ya? Iya. Karena kan kemungkinan orang tua itu lihat, misalkan anaknya dia ekonominya kurang, ya bagi-bagi. Iya. Itu nggak bisa tadi ya? Iya. Terus, kalau sekarang kita korban, itulah itu. Iya. Itu mesti kita bagikan kepada ahli bait atau? Enggak boleh pada yang lain juga. Boleh. Iya. Yang penting bukan ahli maksiat aja. Utamakan, iya, boleh. Enggak. Utamakan orang yang bisa bisa diambil hatinya itu lebih bagus. Atau bisa menjadikan keamanan atau mendukung kegiatan itu lebih bagus. Jadi jangan asal ngasih begitu aja, diperhatikan juga. Ya. Perhatikan efeknya gitu, manfaatnya. Iya. Kalau kita punya interest, berarti kan bukannya kurang kita punya pahala. Karena dari interest kita ambil hatinya, dia iya. Itu nggak masalah itu. Nggak ada masalah. Bahkan Anda tiap tahun di rumah itu korban dari orang-orang, semua satu RT bisa lebih bagian, walaupun dikit-dikit bagian, alhamdulillah. Setiap tahun itu sangat manfaat untuk mengakrabkan kita dengan mereka. Manfaatnya besar sekali. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, waktu sudah tinggal 3-4 menit. Ini nggak ada pertanyaannya nih.
Iya. Pertanyaan masalah wasiat atau masalah yang lain? Oh, apa saja? Oh iya. Iya deh boleh. Yang pertama yang bisa jawab angkat tangan. Sebutkan definisi puasa. Apa sih puasa itu? Angkat tangan. Apa sih puasa itu? Ayo angkat tangan. Iya, Husain, fadhal. Puasa ialah, silakan. Menjalankan syariat apa yang membatalkan puasa, tidak makan dan minum, atau lain yang membatalkan. Iya. Dan yang lain-lainnya pada secara khusus misalnya saum di bulan Ramadan. Iya. Nanti saum wajib. Dari mana? Dari kapan sampai kapan? Dari matahari fajar. Ya sampai terbenam hilangnya. Iya, dari mulai fajar shadiq waktu subuh sampai maghrib. Iya. Hasan, kasih hadiah satu. Pertanyaan yang kedua masih tentang puasa. Iya. Sebutkan 4 macam yang membatalkan puasa. Angkat tangan. 4 aja. Yang membatalkan puasa apa saja? Ada 4. 1, angkat tangan ya. Ya Ibu, silakan Ibu. Angkat tangan. Makan, minum. 3, 1 lagi. Tidur. Tidur batal nggak? Nggak. Nangis batal nggak? Oh, nangis nggak batal. Muntah dengan sengaja, iya betul. Iya, Ibu dapat hadiah. Dapat lagi baik kasih yang lain. Iya. Iya. Pertanyaan yang berikutnya, ya masalah wasiat. Sebutkan 3 macam wasiat. Angkat tangan. Sebutkan 3 macam wasiat ya Pak Rijal. Ya nggak apa-apa tuh. Kan disuruh aja nyebutin doang. Tamlikiyah, al-ahliyah, al-faqiyah. Iya, sudah. Ya, apaan? Iya. Terkait masalah puasa lagi ya. Boleh nggak seseorang berpuasa dengan landasan informasi hisab? Dan bagaimana seharusnya? Saya angkat tangan. Boleh tidak kita mengawali puasa awal Ramadan berdasarkan informasi hisab, bukan ru'yah? Dan bagaimana seharusnya? Ini memang hisab. Ya gimana Pak Mukri? Gimana jawabannya? Ya, sudah. Ya, kalau hadisnya puasalah kamu setelah melihat hilal. Iya. Itu aja dasarnya. Iya, berarti hisab tidak boleh. Iya. Nggak diterima. Iya. Iya betul. Iya asal. Jadi puasa dengan dasar hisab itu tidak sah. Iya. Apaan? Ini lama sekali perdebatannya. Apa tuh? Tentang hisab ini. Iya. Indonesia ini, karena belajar ini dulu dengan status di tahun 87. Iya. Indonesia ini nggak bisa dilihat sama 1 dan 30. Karena wilayahnya selalu tertutup awan. Itu jadi problem utama di situ. Pertama problem hisab itu adalah karena itu tadi, karena tertutup awan. Nah, gimana kita menentukan itu? Kalau hanya tidak bisa, kalau dilihat pasti nggak bisa. Itu makanya
Dan dari dulu kita nggak pernah mau bahwa melihat yang lain yang kita katakan. Tadi tidak bisa kita pakai. Ini untuk Indonesia aja. Iya. Untuk Asia juga mungkin karena kita budaya kena kawan. Iya. Itu aja sudah. Iya. Jadi kalau memang nggak bisa dihisap itu gimana konklusi? Iya. Ini nanti ada jawabannya karena panjang nih ya. Nggak mungkin sekarang. Iya. Sebutkan 2 macam sedekah wajib. Kan ada sedekah mustahab, ada sedekah wajib. Sebutkan 2 macam sedekah wajib. Sedekah wajib. Apa? As-sadaqatul wajib, sedekah yang wajib. 2 saja sebutkan. Iya. Sudah dibahas. Ada sedekah mustahab, kayak infak, ngasih pakai miskin jalanan, kasih pengemis apa. Itu kan sedekah mustahab. Tapi ada sedekah wajib. Iya, yang Pak Ceng. Zakat fitrah. Satu lagi aja. Humus ya. Iya udah cukup udah. Iya. Dia aja diambil. Humus, zakat fitrah, zakat mal ya termasuk sedekah wajib. Ini Pak Aceng. Istilahnya itu yang kita lagi. Kan sudah dijelaskan waktu itu. Iya. Insyaallah. Hadiahnya sederhana tapi berharga insyaallah untuk sholat. Insyaallah. Insyaallah. Ya, nanti setelah ini ya baca doa ya. Sudah selesai waktunya kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita pahami dengan baik dan kita insyaallah dapat menambahkan iman kita, ilmu kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa far bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Sekian, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sama-sama Bu. Oke.